warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada langsung aja ya. Itu tugas kelompok sebenarnya untuk pada bingung ngerjain tugas kelompoknya. Tempatin aja masuk. Jadi di pertemuan keempat ini, kemarin kan saya di pertemuan kedua dan ketiga sudah membagikan materi deduktif dan induktif. Jadi ada beberapa tema. Yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Yang mana PowerPoint-nya berubah nggak? Enggak, Bu. Nah, jadi kelompok 1, siapa di kelompok 1? Saya, Bu. Terdiri dari berapa orang? Semua kelompok ada 6 kelompok. Per kelompok ada 2 orang, Bu. Oh, jadi ada 6 kelompok. Iya, Bu. Ya, tapi di sini materinya cuma 4. Berarti ada 2 materi lagi, ada 2 kelompok lagi yang belum bermateri. Nggak apa-apa, nanti minggu depan saya kasih. Jadi untuk kelompok 1, materinya itu adalah konsep dasar ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi judul besarnya itu adalah konsep dasar ejaan bahasa Indonesia. Bisa dilihat kan? Bisa, Bu, bisa. Ya, konsep dasar ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari pengertian ejaan, sejarah ejaan bahasa Indonesia, fungsi ejaan, kemudian ejaan yang berlaku saat ini pada saat sekarang ini ya, saat sekarang ini. Jadi nanti nampak dia perbedaannya di sejarahnya itu, sejarah ejaan zaman dahulu kala sama ejaan yang berlaku saat ini nanti akan kelihatan. Gitu nanti. Jadi ini adalah materi untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 itu adalah konsep dasar kalimat. Nah, di dalam konsep dasar kalimat itu terdiri dari pengertian kalimatnya, unsur-unsur kalimatnya, pola kalimat dasar, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, apa perbedaannya dan apa contohnya. Ernest, kayaknya ini ada kesalahan teknis ini. Kalimat menurut fungsi kali ya. Fungsi kalimat menurut apa namanya? Nanti saya lihat lagi ini di RPS-nya. Nanti saya lihat lagi ini untuk yang kelompok 2. Kalimat menurut fungsinya ini apa? Nanti saya lihat lagi. Kemudian yang terakhir itu kalimat efektif. Kalimat efektif ini apa? Kemudian contohnya bagaimana? Jadi
setiap kalimat kalian buat contohnya untuk kelompok 2. Contohnya kayak pola kalimat dasar ini apa pengertiannya? Sebutkan contohnya. Tapi yang paling mempengaruhi itu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kenapa? Karena ini yang sering kita gunakan di penulisan karya tulis ilmiah, di proposal atau di skripsi di sini. Nah, jadi nanti ini kalian buat contohnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk itu apa perbedaannya. Untuk ini nanti untuk kelompok 2 satu lagi nanti merah ini nanti saya kirim di grup atau minggu depan. Kemudian yang kelompok 3, temuan berbagai isu terkait paragraf. Jadi ini kata kuncinya di paragraf. Paragraf ini. Kemudian dari pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, jenis-jenis paragraf, fungsi paragraf, unsur-unsur dalam paragraf, dan syarat-syarat pembentukan paragraf. Kemudian kelompok 4-nya, konsep dasar kutipan penulisan karya ilmiah. Nah, ini terdiri dari etika dalam penulisan karya ilmiah, plagiat itu apa atau similarity, nanti cari pengertiannya dan contohnya bagaimana. Kemudian teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Itu untuk kelompok 4. Kelompok 5 dan 6 nanti setelah ini akan saya kirimkan di grup atau di meeting Zoom untuk minggu depan. Oke, selesai materinya. Sekarang teknik pengerjaannya bagaimana, Bu? Untuk minggu depan kelompok 1 kita presentasi via Zoom. Jadi nanti contohnya, Bu, tapi kan kami berjauhan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Berjauhan. Nanti sebelum masuk ke Zoom, kalian sudah coaching masing-masing, udah ngebahas masing-masing. Nanti aku membacakan pengertian ejaan ya, contohnya gitu. Oh, nanti aku baca sejarah ejaannya, nanti aku fungsinya, nanti aku contohnya. Jadi kalian sudah berbagi kian. Jadi satu jadi moderator. Moderator itu nggak usah lagi nyampaikan materi. Moderator itu cukup, Assalamualaikum, selamat malam. Baiklah, pada malam hari ini akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. Jadi itu fungsinya moderator. Materi yang sudah kami bahas. Adapun materi tersebut akan dibacakan oleh teman saya, Santika Dewi, kemudian Sri Wahyuni Siregar, nah seperti itu. Kemudian setelah selesai materi dibacakan, moderator membuka kembali. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan, apakah ada teman-teman yang ingin merespon atau memberikan tanggapan terhadap materi yang sudah kami kumpulkan, yang sudah kami bacakan, seperti itu. Jadi itu fungsinya moderator. Jadi moderator nanti nggak usah bacain materi lagi. Kalian harus berbagi siapa yang jadi moderator, siapa yang menjadi pembaca materi, seperti itu. Kemudian inilah momen presentasi inilah yang saya ambil nilainya. Jadi kalau kelompok 1%, kelompok lain memberikan pertanyaan, harus memberikan pertanyaan. Contohnya kelompok 2, si Ica Salsabila, Bu, saya mau bertanya sama kelompok 1. Bentuk pertanyaannya itu seperti ini, Bu. Nah, jadi di situ saya catat, saya tulis namanya. Itu ada poin penting yang saya ambil. Pertama, partisipasi. Yang kedua, bentuk pertanyaan kamu itu berkaitan dengan materi atau enggak. Yang jelas pertanyaannya harus berkaitan dengan si kelompok 1, si tentang konsep dasar ejaan bahasa Indonesia. Kalau sudah presentasi, nanti ada UAS, ada UTS. Insya Allah mudah-mudahan 100, 95, 98, seperti itu. Jadi di saya presentasi